sebuah kota terdapat sebuah fasilitas biomedis di Rusia yang merupakan sebuah eksperimen untuk meningkatkan fungsi otak anak, di mana anak-anak tersebut akan menjadi anak-anak yang memiliki kekuatan yang sangat super. Namun, di tengah-tengah eksperimen terdapat salah satu anak bernama Zeta telah melarikan diri dari tempat tersebut. Karena ia tidak ingin bernasib sama seperti anak yang lainnya yang gagal dalam eksperimen itu. Sementara puluhan penjaga telah mengejar Zeta dan ingin menangkapnya karena eksperimennya belum selesai. Beruntungnya Zeta berhasil selamat dari kejaran para penjaga, di mana ia memiliki sebuah kereta yang menuju ke goa. Di sisi lain, terlihat seorang pemburu bayaran yang tak kenal takut bernama Francis yang selalu menerima pekerjaan apapun dengan harga yang sangat tinggi. Sementara di satu sisi, pembunuh bayaran lainnya bernama Angel telah bersaing dengan Francis dalam menangkap para penjahat di kota, di mana mereka akan mendapatkan upah yang sangat besar dari seorang polisi kaya raya yang kemudian membuat keduanya menjadi bertengkar karena mereka telah memperebutkan pekerjaan tersebut. Hingga akhirnya polisi itu memutuskan agar Francis dan Angel dapat bekerja sama dalam membantai habis para penjahat di kota itu. Dan kemudian polisi tersebut akan memberikan uang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Akhirnya Francis dan Angel pun sepakat untuk bekerja sama meskipun dengan sangat terpaksa. Di samping itu, kepala fasilitas biomedis nampak cemas terhadap Zeta yang telah kabur, di mana ditakutkan akan terjadi beberapa hal-hal yang aneh yang pastinya akan disebabkan oleh Zeta, di mana transplantasi otaknya Zeta belum sempurna dan akan berakibat sangat fatal. Kepala biomedis itu kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk melakukan pencarian di seluruh kota. Setelah Francis dan Angel menjalankan misi untuk memberantas kejahatan, pada saat itu mereka berdua telah membantai habis banyak mafia yang berusaha kabur dari mereka berdua. Sementara polisi Goa terus-terusan memberikan pemasukan kepada Francis dan Angel yang telah mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Dan di samping itu, mereka berdua bersenang-senang sembari merayakan kemenangan mereka setelah menyelesaikan tugas mereka. Hingga pada suatu malam, Francis dan pamannya bertemu dengan Zeta yang telah memberikan tatapan yang sangat aneh. Kemudian membuat Francis dan pamannya merasa tidak nyaman. Kemudian memutuskan untuk pergi dari hadapan Zeta. Sementara Zeta terus saja memandangi Francis dari kejauhan, yang kemudian membuat Francis penasaran dan beranggapan bahwa Zeta sepertinya memiliki hubungan dengannya. Keesokan harinya, terlihat seperti biasa, Francis dengan kerabatnya menghabiskan waktu bersenang-senang. Tiba-tiba saja pamannya Francis datang dengan tergesa-gesa kemudian mengajak Francis ke hadapan Zeta, yang ternyata sudah berada di vilanya. Pada saat itu Zeta telah menggambar wajahnya Francis dan pamannya yang sama persis. Sementara Angel yang berada di sana langsung membawa kabur Zeta karena menurutnya Zeta adalah orang yang sangat spesial. Terlihat dengan lincah Angel berusaha keluar dari villa tersebut dengan membawa Zeta yang akan diajak ke villanya. Namun pada saat itu Francis yang masih penasaran telah membawa Zeta pergi dan berniatan ingin menanyakan beberapa hal. Dan tiba-tiba saja Zeta mengalami kejang-kejang dan mulutnya sempat mengeluarkan busa. Francis dan pamannya kemudian langsung tancap gas menuju ke rumah sakit karena khawatir dengan keadaan Zeta. Sesampainya Francis di rumah sakit, Zeta kemudian langsung dimasukkan ke ruangan perawatan untuk melihat kondisinya. Dan pada saat itu dokter nampak keheran-heranan dengan apa yang dialami oleh Zeta, yang kemudian membuat dokter kebingungan karena Zeta mengalami kelainan pada otaknya. Di samping itu, dokter mengatakan bahwa pihak rumah sakit tidak dapat menemukan gejala aneh yang dialami oleh Zeta pada saat ini. Dan pada saat itu juga dokter mengungkapkan bahwa dirinya tidak sanggup untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi.
डिशुम डिशुम या बहुत abnormalities हैं। Hingga pada akhirnya, Prancis pun memutuskan untuk membawa Zeta kembali pulang, karena yang paling penting Zeta sudah membaik. Di samping itu, Prancis telah menempatkan Zeta di vilanya untuk sementara waktu sampai Prancis menemukan asal-usul Zeta. जब से मैंने उस लड़के को एंजेला की Dan seketika Prancis pun terkejut setelah melihat Zeta yang pada saat itu telah menggambar dinding ruangannya, di mana Zeta telah menggambar seorang pria yang tangguh yang berasal dari suku pedalaman dan beberapa kejadian yang telah terjadi pada zaman dulu. Zeta kemudian berlari ke arah Prancis, kemudian memeluknya dengan sangat erat. Sementara Prancis masih tidak mengerti dengan apa yang ingin diungkapkan oleh Zeta melalui gambar-gambar tersebut. Karena dari awal Zeta tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Prancis. Dan setelah itu, Prancis mengajak Zeta untuk beristirahat karena menurutnya Prancis nampak kelelahan. Ketika Prancis hendak beristirahat, tiba-tiba saja Zeta terbangun dan duduk di sisi Prancis. Dan seketika Zeta mengatakan bahwa dirinya kagum setelah melihat Prancis yang sangat mirip dengan pejuang zaman dulu yang sangat gagah perkasa. Zeta kemudian menceritakan kisah zaman dulu mengenai bangsa Romawi yang ingin melakukan penjajahan di sebuah desa pedalaman yang dihuni oleh orang-orang suku. पंचद्वीपों को पंचद्वीप कहा जाता है, जहाँ के बाशिंदे दुनिया के सबसे लोहे के पहाड़ और लाल मिट्टी दिल में उतर जाती है। वो भूमि जहाँ उनका वंश खत्म करने का, Di mana orang-orang Romawi telah dibantu oleh dua orang penduduk asli bernama Perumaci dan Nagara, yang pada saat itu mereka berdua telah diberikan banyak harta kekayaan jikalau mereka berhasil membunuh semua penduduk di sana. Karena bangsa Romawi akan menggunakan tanah penduduk tersebut untuk dibangun sebuah kerajaan baru yang lebih indah. Dan akhirnya Perumaci dan Nagara pun menyetujui kesepakatan tersebut, kemudian bergegas pergi ke desa itu. Sesampainya Perumaci dan Nagara di desa tersebut, mereka berdua langsung bertemu dengan pemimpin desa yaitu Kang Ufa dan ayahnya. Pada saat itu Nagara telah mengajak istri dan anaknya untuk berkunjung di sana dan meminta kepada Kang Ufa agar bisa bekerja sama dengannya. Karena saat ini Rudari dan penduduk lainnya ingin melakukan sebuah pembangunan desa baru yang membutuhkan bantuan orang-orang desa. Akhirnya Kang Ufa pun memenuhi permintaan Nagara yang mempunyai iktikat baik dan rela jauh-jauh datang ke desanya. Dan setelah itu Kang Ufa mengerahkan sebagian pria penduduk desa untuk mengikuti Nagara menuju desanya. Sementara Kang Ufa sendiri akan menyusul karena saat ini dirinya sedang banyak urusan. Selama perjalanan terlihat para penduduk desa merasa bahagia karena di wilayah mereka akan terbangun desa yang baru lagi, yang pastinya akan memudahkan mereka dalam melakukan kerjasama dalam bentuk apapun. Sementara Nagara dan Perumaci mengajak penduduk desa tersebut untuk beristirahat sejenak karena perjalanannya sangat lumayan jauh. Seketika Nagara langsung meniup trompet keongnya yang merupakan sebuah isyarat. Dan tiba-tiba saja sekelompok pria dari desa lain yang merupakan anak buah Nagara langsung menyerang penduduk desa itu. Sontak Nagara pun nampak bahagia karena rencananya telah berjalan dengan sangat lancar untuk menjebak orang-orang desa. Terlihat orang-orang desa tersebut telah dibantai habis oleh anak buah Nagara yang bersenjata, yang kemudian satu persatu tangan mereka telah dipotong, dan setelah itu puluhan mayat orang-orang desa telah dikumpulkan di satu tempat agar tidak ketahuan. Keesokan harinya, Nagara mendatangi desanya Kang Ufa kembali dan lagi-lagi meminta lebih banyak orang untuk membantunya. Dan pada saat itu pula Nagara sangat beruntung sekali karena Kang Ufa belum juga pulang ke desa. Rudrari kemudian mengajak puluhan pria lagi yang akan menjadi korban selanjutnya. Seketika Nagara merasa sangat bahagia karena upaya untuk menyingkirkan orang-orang desa tersebut tidak terlalu sulit. Namun pada saat itu salah seorang penduduk baru menyadari bahwa itu adalah jebakan, di mana pria tersebut pada waktu itu berhasil kabur dari pembantaian yang dilakukan oleh Nagara yang berlagak polos. Seketika semua penduduk desa pun langsung mengungkapkan bahwasanya Nagara telah berhadapan dengan orang yang salah dan pastinya akan membantai habis Nagara.
di mana sang pemimpin mereka yaitu Kang Ufa mempunyai julukan pria berkekuatan api yang pastinya akan membunuh pengkhianat dengan tangannya sendiri. Di samping itu, Kang Ufa sang gagah perkasa telah tiba di hutan tersebut untuk menyelamatkan para penduduk desanya yang akan menjadi korban pembantaian. Kang Ufa kemudian mendekati Nagara dan mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui bahwa ia sedang dikhianati oleh pendatang baru. Kang Ufa kemudian meniup trompet keongnya dan seketika anak buah Nagara muncul dengan bersenjata. Terlihat Kang Ufa yang gagah berani telah maju untuk melakukan pembantaian dengan sendirinya. Di mana Kang Ufa tidak ingin melibatkan penduduknya dalam pembantaian tersebut karena sebelumnya sudah memakan banyak korban. Hingga akhirnya Kang Ufa pun berhasil membantai habis Nagara beserta anak buahnya hingga tewas. Setelah itu Kang Ufa beserta sebagian penduduk desa yang selamat kembali ke desa dengan membawa Nagara yang sekarat dan salah satu tangannya terpotong. Sementara istri dan anaknya nampak menangis histeris karena mereka menyangka dengan apa yang telah dilakukan oleh Nagara. Pada saat itu Kang Ufa beserta semua penduduk desa langsung menghukum Nagara dengan hukuman yang sangat kejam, di mana Nagara telah dibakar di hadapan para penduduk desa. Sedangkan istri dan anaknya hanya bisa pasrah menerima semuanya, dan setelah itu Nagara pun langsung dibakar hidup-hidup di dalam kobaran api yang sangat membara. Di satu sisi, Kang Ufa merasa kasihan terhadap putranya Nagara yaitu Porufa yang masih tidak terima atas kematian ayahnya. Pada saat itu Kang Ufa mencoba menasehati Porufa agar bisa menerima semuanya dan tidak usah mencontoh sifat ayahnya yang telah berkhianat kepada desa. Kang Ufa kemudian berjanji bahwa dirinya akan selalu menjaga Porufa sebagai ganti ayahnya. Sontak Porufa merasa bahagia karena ternyata ada orang yang memiliki hati nurani seperti Kang Ufa. Dan seiring berjalannya waktu, Kang Ufa telah melatih semua anak-anak di desa tersebut termasuk Porufa, di mana Kang Ufa ingin melihat semua anak-anak desa itu menjadi sangat tangguh seperti dirinya dan akan senantiasa sigap dalam menghadapi segala masalah. Hingga pada saat itu Kang Ufa telah melihat keberanian serta tekad yang dimiliki oleh Porufa, di mana Porufa ternyata memiliki sifat yang berbeda dibandingkan ayahnya yang keras kepala. Dan kini Kang Ufa merasa senang karena usahanya telah membuahkan sebuah hasil yang sesuai dengan keinginannya. Di sisi lain, terlihat penduduk suku lain yang dipimpin oleh Netra telah melakukan kesepakatan dengan Perumaci dan kepala bangsa Romawi, di mana mereka ingin Netra beserta semua penduduk desanya dapat membantai penduduk desanya Kang Ufa. Pada saat itu, bangsa Romawi telah memberikan harta kekayaan mereka sebagai upahnya, yang kemudian membuat Netra beserta semua penduduk desanya menjadi bahagia karena mereka akan mendapat kekayaan yang sangat banyak. Dan setelah itu Netra langsung menggerakkan semua penduduk desa untuk melakukan persiapan dalam pembantaian. Keesokan harinya, Kang Ufa beserta sebagian penduduk desa hendak pergi ke kaki gunung untuk memantau musuh pebuyutan, di mana Kang Ufa sangat takut jika musuh pebuyutannya akan melakukan sebuah pembantaian yang sangat kejam. Karena Kang Ufa sendiri saat ini merasa dirinya lemah dan meskipun penduduk desanya sangat banyak dan tangguh. Ketika anak buah Netra langsung muncul di hadapan Kang Ufa beserta rombongannya, yang mana mereka ingin melakukan pembantaian sebelum Kang Ufa terlebih dahulu membantai mereka. Terlihat terjadilah sebuah pertarungan yang sangat hebat antara Kang Ufa dengan kedua tangan kanan Netra yang sangat tangguh, di mana mereka berdua bertekad ingin membunuh Kang Ufa yang sudah dianggap remeh dan tidak terlalu tangguh. Seketika Kang Ufa nampak brutal setelah mendapat cacian tersebut yang membuat semangatnya bangkit kembali.
Hingga pada akhirnya Kang Ufa dan sebagian penduduk desa telah membunuh musuh pebuyutannya hingga tewas. Namun tiba-tiba saja dari arah yang berlawanan, terlihat Porufa berlari ke arah Kang Ufa lalu menusuk Kang Ufa dengan begitu kejam. Seketika Porufa mengatakan bahwa itu semua sebagai rasa balas dendam atas kematian ayahnya yang telah dibunuh oleh Kang Ufa. Dan setelah itu Porufa pun langsung pergi dari desa tersebut karena namanya sudah sangat jelek di mata orang-orang desa. Karena telah mencelakai sang pemimpin desa yang baik hati, yaitu Kang Ufa. Ketika Kang Ufa sedang berjalan-jalan di hutan, Kang Ufa kebetulan bertemu dengan Porufa yang nampak ketakutan ketika melihat Kang Ufa. Kang Ufa kemudian mencoba untuk menenangkan Porufa dan mengatakan bahwa Porufa tidaklah bersalah, di mana setiap manusia pasti memiliki amarah yang terkadang sangat sulit untuk diselesaikan. Dan kini Kang Ufa telah memaafkan Porufa dengan hati yang ikhlas, karena Porufa masih kecil dan hanya menginginkan ayahnya kembali. Kang Ufa kemudian mengajak Porufa untuk kembali ke desa karena ibunya pasti sangat khawatir dengan keadaannya Porufa. Seketika hati kecil Porufa mulai tersentuh, kemudian memutuskan untuk ikut bersama Kang Ufa kembali ke desanya. Sesamanya mereka berdua di desa, terlihat semua penduduk desa berbondong-bondong mengitari Kang Ufa yang membawa Porufa. Di saat itu orang-orang desa telah melempari Porufa karena menurut mereka sudah sangat hina, di mana Porufa pada saat itu telah menusuk Kang Ufa hingga terluka parah dan membela ayahnya yang salah. Sementara Kang Ufa yang terkena lemparan batu nampak menguatkan diri mereka. Ia tidak ingin Porufa menjadi bahan siksaan orang-orang desa. Dan pada saat itu pun ayahnya Kang Ufa selaku kepala suku telah memerintahkan Kang Ufa agar tidak membawa Porufa kembali ke desa, karena Porufa bisa saja menjadi malapetaka desanya. Selain itu juga Porufa bisa saja menjadi mata-mata yang telah menyusup di desa tersebut dan membunuh orang-orang yang menjadi petinggi bahkan pemimpin desa. Namun Kang Ufa tetap saja mengokohkan keyakinan bahwa Porufa tidak akan menyebabkan masalah apapun karena Kang Ufa sendiri yang akan mengatasinya. Tetapi pemimpin desa tidak juga memberikan peluang sedikit pun bagi Porufa, yang akhirnya Kang Ufa memutuskan untuk pergi ke hutan menuju perbukitan yang akan menjadi tempat tinggal mereka, karena hanya di sana tempat yang cocok untuk melatih Porufa supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Sedangkan di satu sisi penduduk desa Netra nampak bersedih, bahkan menangis histeris setelah melihat kematian Anggasa dan juga Gara yang pada waktu itu memimpin pasukan untuk membunuh Kang Ufa. Pada saat itu para istri kedua korban telah meminta kepada Raja Netra agar bisa bertindak karena Kang Ufa telah membunuh satu persatu keluarga mereka. Juga para penduduk desa meminta kepada Netra agar bisa melakukan tindakan agar tidak ada orang lagi yang menjadi korban. Sementara Netra sendiri merasa tidak terima karena penduduk desanya telah dibantai habis oleh musuh pebuyutannya. Dan kini Netra sendiri yang akan menghabisi Kang Ufa untuk memenuhi permintaan bangsa Romawi, yang nantinya Netra akan mendapat harta kekayaan yang sangat banyak. Selama Kang Ufa dan Porufa berada di hutan, terlihat Kang Ufa telah melatih Porufa agar menjadi kuat dan tangguh sepertinya, di mana Porufa harus bisa menunjukkan kepada orang-orang desa bahwa Porufa pada suatu hari nanti akan menyelamatkan penduduk desa dari penyerangan. Di saat itu, Kang Ufa tidak pernah merasa kesal ataupun marah terhadap Porufa yang bertingkah sangat menyebalkan, di mana Porufa masih saja menyimpan kemarahan terhadap Kang Ufa dan tidak merasa malu meskipun sudah ditolong Kang Ufa. Namun Kang Ufa sendiri tidak pernah menyerah dan terus berusaha untuk membenahi Porufa. Di samping itu, Kang Ufa merasa sedikit kasihan terhadap Porufa yang nampak bersedih ketika melihat hewan-hewan yang memiliki keluarga. Sedangkan Porufa saat ini telah dikucilkan para penduduk desa karena telah melukai Kang Ufa. Ketika Porufa sedang berenang di sungai, tiba-tiba saja Porufa diserang oleh seekor buaya aligator yang sangat ganas dan kelaparan, di mana kaki Porufa sempat tergigit dan mengalami luka yang sangat parah. Sementara Kang Ufa yang mendengar hal tersebut langsung berlari untuk menolong Porufa dan berhasil menghabisi buaya itu hingga tewas.
Dan seketika Poruva langsung mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa dirinya tidak marah lagi terhadap Kang Ufa yang telah banyak membantu dirinya. Kini Poruva berjanji bahwa dirinya akan selalu mentaati perkataan serta perintahnya Kang Ufa. Dan akhirnya Kang Ufa dan Poruva menjalani kehidupan bahagia di hutan sembari menikmati keindahan alam yang sangat istimewa. Di sisi lain, Netra beserta para penduduk desanya nampak gelisah karena Kang Ufa sedikit demi sedikit telah membantai habis orang-orang hingga tewas. Seketika Netra langsung menghampiri sang pemimpin bangsa Romawi yang kemudian menghabisinya hingga tewas. Karena gara-gara bangsa Romawi, Netra rela mengorbankan rakyat-rakyatnya untuk membantai habis Kang Ufa, dan setelah itu mereka mendapat upah yang sangat besar. Netra kemudian berasumsi bahwa dirinya sendiri yang akan membantai Kang Ufa beserta penduduknya, karena telah berani mengganggu ketenangan Netra yang agung. Dan setelah itu Netra langsung mengerahkan semua penduduk desa untuk mempersiapkan persenjataan untuk berperang. Di samping itu, para penduduk wanita hendak pergi ke kaki gunung untuk mengikuti ritual yang digelar oleh ayahnya Kang Ufa. Di saat itu para wanita harus menempuh perjalanan bersalju yang jauh dan dipenuhi oleh kabut. Para wanita tersebut secara hati-hati dan waspada saat melewati hutan yang sangat mengerikan. Namun tiba-tiba sekelompok anak buah Netra yang dipimpin oleh putranya sendiri telah menghadang perjalanannya para wanita itu. Seketika salah satu wanita langsung meniup trompet mereka sebagai tanda bahaya. Yang kemudian dibalas balik oleh Kang Ufa yang berada di hutan seberang. Dan tiba-tiba saja para wanita tersebut langsung berubah menjadi beringas dan membantai habis para musuh pebuyutan mereka. Di mana para wanita tersebut sebelumnya pernah dilatih oleh Kang Ufa agar bisa menjaga diri mereka jika dalam bahaya. Hingga pada akhirnya para wanita tersebut pun berhasil membantai habis putranya Netra dan anak buahnya hingga tewas. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke kaki gunung karena ritual akan segera berlangsung. Sesampainya mereka di sana, ayahnya Kang Ufa beserta para tetua langsung menggelar ritual itu, di mana mereka meminta kepada leluhur mereka agar dijauhkan dari mara bahaya apapun. Namun pada saat itu Netra telah datang di sana dengan rautan wajah yang marah. Netra kemudian memarahi ayahnya Kang Ufa karena sudah berani mengganggu ketenangan Netra dan membuat Netra turun tangan. Tak lama kemudian, mayat putranya Netra pun dihadapkan kepada Netra. Sontak, Netra pun merasa tidak terima karena para penduduk desanya Kang Ufa telah membunuh putranya tercinta. Di saat itu, Netra tidak menerima penjelasan apapun dan tiba-tiba langsung menyerang ayahnya Kang Ufa hingga akhirnya tewas. Di samping itu, pamannya Kang Ufa berusaha lari dari kejaran Netra yang sangat mengamuk. Dan pada saat itu juga, pamannya Kang Ufa memberikan 3 anak panah kepada Kang Ufa yang dibungkus dengan pakaian ayahnya Kang Ufa melalui seekor burung elang. Sontak Kang Ufa pun seketika murka karena Netra sudah membunuh ayahnya yang kemudian membuat Kang Ufa mempunyai dendam terhadap Netra. Keesokan harinya, terlihat Netra beserta para penduduk telah berlayar menuju perkampungannya Kang Ufa, di mana mereka ingin membantai habis para penduduk desa yang sudah membunuh putranya. Netra kemudian mengerahkan semua penduduk desanya untuk menyerang perkampungan itu agar dendamnya Netra dapat terbalaskan. Sementara Kang Ufa yang berada di hutan telah menyiapkan banyak jebakan untuk menghabisi musuh pebuyutan yang ingin menghancurkan perkampungannya. Hingga pada saat itu Kang Ufa langsung membantai habis semua musuh pebuyutannya, di mana ia juga ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Hingga pada akhirnya semua musuh pebuyutannya telah terbantai habis.
Porufa telah dibawa kabur oleh salah satu anak buahnya Netra. Dan setelah itu Kang Ufa dengan cepat langsung mengejar Porufa yang telah dibawa ke kapal. Sesampainya Kang Ufa di atas kapal, Kang Ufa langsung menaiki kapal tersebut kemudian menghabisi semua anak buah Netra yang ingin menghalanginya untuk menyelamatkan Porufa. Di samping itu, Netra tiba-tiba muncul di hadapannya dan mengeluarkan Porufa yang sudah menjadi sanderaannya yang ingin diberikan kepada segerombolan ikan hiu yang kelaparan. Seketika, Kang Ufa langsung bertindak dan menghabisi Netra yang sudah menyebabkan banyak sekali masalah. Namun pada saat itu Netra telah menikam Kang Ufa hingga lemas dan tak berdaya. Dan pada waktu yang bersamaan, Kang Ufa juga telah kehilangan Porufa yang memaksa untuk terjun ke lautan yang menjadi santapan para ikan hiu yang kelaparan. Dan seketika amarah Kang Ufa langsung meronta-ronta kemudian membantai habis Netra yang sudah membunuh semua orang-orang tersayangnya. Hingga pada akhirnya Netra pun tewas di tangannya Kang Ufa yang kemudian ia jeburkan ke dalam lautan dan menjadi santapan para hiu. Kang Ufa kemudian meminta maaf kepada Porufa karena tidak bisa menjaganya dengan baik. Setelah Francis mendengar cerita yang luar biasa dari Zeta, di saat itu Francis telah mengajak Zeta untuk makan di sebuah restoran yang ternama, di mana Francis ingin membuat Zeta bahagia karena akhir-akhir ini ia belum juga tersenyum dan nampak bahagia karena Francis telah memberikannya kasih sayang. Namun tiba-tiba saja sekelompok pasukan biomedi datang kemudian menembaki Francis dan juga yang lainnya dengan membabi buta. Sementara Zeta seketika nampak aneh setelah dikendalikan oleh ahli biomedis, yang kemudian Zeta dibawa kabur dari tempat tersebut menuju ke lab biomedis mereka. Sementara Francis berusaha mengejar Zeta dengan sebisa mungkin, namun dirinya tidak dapat mengejarnya dan malah mendapat luka tembakan. Di samping itu, Francis terus mengejar mobil yang telah membawa Zeta, hingga pada saat itu telah berhenti di sebuah pelabuhan dan ingin melakukan keberangkatan menggunakan pesawat. Sementara Francis secara diam-diam mengejar pesawat tersebut dan beruntungnya Francis berhasil masuk ke dalam pesawat itu. Di sana terjadi baku tembak antara Francis dengan pasukan biomedis. Hingga pada saat itu Francis telah dibantai habis-habisan dan hampir saja terjatuh dari pesawat. Namun tiba-tiba saja Zeta mengeluarkan semua kekuatannya untuk membantu Francis yang kemudian membuat pesawat tersebut menjadi tidak terkendali. Namun seketika Zeta yang pingsan setelah kehabisan kekuatannya, pasukan biomedis kemudian berencana ingin membunuh Zeta yang dianggap sangat berbahaya. Dan seketika sebuah kampak melayang hingga membuat salah satu tangan pasukannya terpotong, yang ternyata itu adalah Francis yang sudah emosi karena Zeta ingin mereka sakiti. Setelah itu, Francis dengan amarahnya langsung membantai habis para pasukan biomedis yang akhirnya pasukan biomedis pun tewas sementara Zeta juga terselamatkan. Beberapa hari kemudian, terlihat Zeta sudah kembali pulih dan mulai berkembang. Pada saat itu, Francis telah menghubungi seorang ilmuwan yang terkenal yang akan memantau perkembangan Zeta. Akhirnya Zeta hidup bahagia bersama Francis yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Dan film pun selesai. Baiklah sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Kang Ufa 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.